Halo guys, jadi kali ini aku dan teman-teman bakal ngebahas tentang konsep dasar organisasi. Tapi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tuh apa organisasi itu. Mari kita bahas. Jadi, organisasi itu ialah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Untuk tujuan tertentu lah intinya. Nah, mereka ini memiliki struktur, peran, dan juga aturan tertentu agar tujuan mereka bisa dicapai secara efektif. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, memiliki batasan yang relatif dapat diidentifikasi, dan bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi ini ialah yang pertama, untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai secara individu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga, ada membagi tugas dan tanggung jawab secara terstruktur ya guys. Dan yang keempat adalah mengatur koordinasi antar anggota untuk mencapai hasil yang optimal. Fungsi organisasi. Yang pertama, memberikan arahan dan aturan serta pembagian kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Yang ketiga, untuk memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pada tiap anggota organisasi. Kemudian kita akan membahas pada unsur-unsur pada konsep dasar organisasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua ada struktur, yaitu struktur organisasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga proses, yaitu proses kerja yang terdefinisi dan terkoordinasi dengan baik. Yang keempat ada sumber daya, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan fisik yang memadai. Yang kelima ada budaya, yaitu budaya organisasi yang positif dan mendukung. Yang keenam ada kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang efektif dan visioner. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ada 4. Yang pertama organisasi bisnis, yang kedua organisasi sosial, yang ketiga organisasi pemerintah, dan yang keempat organisasi pendidikan. Yang pertama organisasi bisnis merupakan kumpulan orang yang bekerja sama untuk meraih keuntungan atau profit dengan cara biasanya melalui penjualan barang atau jasa. Contohnya yaitu PT Indofood, kemudian Bank BRI, dan toko kelontong. Yang kedua, organisasi bisnis merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau lingkungan, bukan untuk mencari untung. Contohnya yaitu PMI, kemudian Yayasan Panti Asuhan. Dan yang ketiga, organisasi pemerintah merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk bertujuan mengatur, melayani, kemudian mengurus kepentingan rakyat serta menjalankan tugas. Contohnya Kementerian Pendidikan, kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang keempat ada organisasi pendidikan, merupakan lembaga yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk mencerdaskan masyarakat. Contohnya sekolah, universitas, dan lembaga kursus lainnya. Kemudian ada manfaat bergabung dalam organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja tim. Yang kedua untuk belajar kepemimpinan. Yang ketiga menambah jaringan sosial dan profesional. Yang keempat yaitu pengalaman dalam memanajemen dan mengambil keputusan. Untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan struktur dan aturan tertentu. Bergabung dalam organisasi membantu mengembangkan keterampilan, jaringan, dan kepemimpinan. Bersama kita bisa lebih produktif. Terima kasih.